Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadang Bagus Tio Budi, NPM 06 2017 1 06739. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode MKNN atau disebut dengan Modified Canine Snake Ball. Nah, di sini data yang disediakan adalah data demam dengan klasifikasi eh, demam, apakah itu demam tipe demam, yaitu demam 1, tipe 1, demam berdarah, tipe 2, demam tifoid, dan tipe 3 adalah demam malaria. Ini disebut dengan data latih dan ini adalah data ujinya. Data uji di sini sudah memiliki data kriteria, tapi belum ditentukan ini adalah penyakit di tipe apa. Nah, untuk menentukan klasifikasi ini saya menggunakan metode MKNN. Dengan tahapan pertama adalah normalisasi data terlebih dahulu yang dilakukan pada data latih dan data uji dengan rumus seperti berikut ini. S normalisasi sama dengan S adalah data target ini, data yang akan dihitung, kemudian min dari satu kolom ini adalah nilai terkecil dari kolom ini, dan max adalah nilai terbesar dari kolom ini. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus ini, dihitung satu kotak sampai sini saja. Nah, berikut seperti ini rumusnya yang saya gunakan di Excel. Setelah melakukan normalisasi kepada dua data tersebut, yaitu data latih dan data uji, yaitu langkah selanjutnya adalah menghitung jarak antar data latih dan jarak data uji dan antar data uji dan data latih. Dalam penghitungannya menggunakan rumus D sama dengan akar XI dikurangi XY di pangkat 2. Nah, di sini merupakan ada banyak baris. Penghitungannya adalah X ini satu baris ini dan Y ini ya baris. Contohnya X karena penghitung dari X dulu, satu baris ini dihitung pertama kali, kemudian dibandingkan dengan data ini, dan seterusnya berjalan ke bawah, begitu seterusnya. Setelah untuk data ujinya, di sini X-nya adalah X data uji dan Y-nya adalah data latih. Setelah melakukan penghitungan jarak, yaitu langkah selanjutnya adalah menghitung nilai validitasnya, yaitu dengan pertama menentukan nilai tetangganya, apakah jika dengan membandingkan jarak yang terdekat, apabila contoh di sini 1, nah penghitungan satu baris ini atau satu baris atau satu kolom ini sama nilainya, penghitung di mana yang nilainya paling dekat, yaitu paling dekat pertama adalah 0,9. Nah, 0,9 ini apakah kelasnya sama dengan kelas yang pertama tadi? Jika sama, nilainya akan 1. Apabila nilainya beda, contoh di sini ini 9, tanya ke 9 ini. Nah, di sini apabila nolnya ini nilainya ini beda dengan jarak yang terdekat nomor 2, maka akan bernilai 0. Setelah ditentukan semua nilai K-nya,
pangkasannya adalah dimasukkan ke dalam rumus validity. Rumusnya yaitu 1/H dikali label X, label tetangganya. Nah, ini adalah nilai jumlah K-nya. Setelah untuk dimasukkan ke sini, ini dijumlah dulu dalam sini. Setelah untuk menghasilkan nilai ini, setelah jumlah, maka akan dimasukkan ke dalam rumus, yaitu 1/H dikali 3. Hasilnya seperti ini. Nah, nilainya akan seperti ini. Selanjutnya adalah menghitung bobotnya untuk menentukan kelas yang akan ditentukan dengan rumus W sama dengan validity I dikali 1/DE plus 0,5. DE di sini adalah target data yang tidak ada di penghitungan di sini, jarak Euclidean. Nah, atau distance Euclidean. Setelah dimasukkan data validity ini adalah contoh di sini menggunakan data 1 ini, maka nilai ini yang diambil dimasukkan ke validity ini dikali 1 dibagi DE di sini adalah sini tambah 0,5. Hasilnya ini seperti ini. Nah, setelah menghitung semua datanya, maka kita menentukan nilai maksimum dari satu kolom ini untuk menentukan pada kelas apa nomor pasien yang seperti nomor ini. Nah, saya di sini menggunakan rumus max dari satu kolom. Ketemunya 0,592. Nah, di sini 30. Nah, 30 ini merupakan berada pada kelas apa? Nah, kelas 3 berarti dimasukkan kelas 3. Terus yang satu max ini adalah 0,8293. Ini berada di pasien nomor 2. Pasien nomor 2 merupakan kelasnya adalah 2. Nah, 2. Begitu dengan seterusnya, maka akan menghasilkan kelas penyakit seperti ini. Ini setelah saya hitung, saya cocokkan kembali kepada jurnal atau makalah atau hasil skripsi yang telah saya gunakan untuk menerapkan ini. Nilainya adalah sama, bisa dibandingkan 0,1 ke 1,101 nilainya adalah 3, 102 nilainya ada 2, 103 nilainya ada 3, 104 ada nilainya 1, 105 ada nilainya 3, dan 106 nilainya 1. Maka di sini dengan akurasinya adalah 100% untuk data sekian ini. Data latihnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, akurasinya ada 100% untuk data 14 data uji. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.